Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Untuk hari ini kita memasuki pembahasan terakhir dari kitab Risalatul Mahid yang selama ini kita bahas. Sebelum melanjutkan pada materi yang terakhir, saya akan mengulas terlebih dahulu untuk materi pada pertemuan yang sebelumnya. Untuk hari ini seharusnya kita membahas tentang hilangnya perkara yang mencegah sahnya sholat dan datangnya perkara yang mencegah sahnya sholat. Sebelum itu akan saya bahas kembali masalah tentang yang dinamakan hadas. Kemarin telah kita bahas bahwasanya hadas itu adalah perkara atau sesuatu yang ada pada badan yang mana dapat mencegah sahnya sholat. Sedangkan hadas itu sendiri nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama hadas kecil atau hadas asghar. Yang kedua yaitu hadas akbar atau hadas besar. Hadas kecil itu sesuatu yang mewajibkan seseorang untuk melakukan wudhu, atau adanya sesuatu itu pada seseorang mengakibatkan seseorang itu harus melaksanakan wudhu. Jadi untuk menghilangkan hadas kecil itu dilakukan dengan cara berwudhu. Kalau untuk hadas besar yaitu kebalikannya, di mana sesuatu itu yang mewajibkan seseorang untuk melaksanakan mandi besar. Jadi adanya perkara itu yang ada pada tubuh manusia itu menjadikan dia wajib untuk melaksanakan mandi besar, atau bisa dikenal dengan mandi. Kemudian hadas itu nanti hukumnya orang-orang yang berhadas itu sama seperti orang yang mengalami haid atau jinabah, di mana posisi orang yang seperti ini mengalami hal demikian itu dilarang melakukan empat hal. Yang pertama sholat, di mana itu sholat baik adanya sholat sunnah maupun sholat fardu atau sesamanya. Sesama sholat itu seperti apa? Seperti sujud tilawah, sujud syukur, khutbah, kemudian sholat jenazah. Meskipun sholat jenazah itu bukan fardu ain ya, fardu kifayah, di mana salah satu melaksanakan itu gugur untuk kewajiban bagi yang lain. Nanti meskipun di situ nanti dia ingin mewakili atau melaksanakan sholat jenazah, itu tetap tidak boleh. Untuk orang berhadas jinabat maupun haid itu tidak boleh. Kemudian melakukan tawaf fardu ataupun tawaf sunnah. Jadi baik nanti itu tawaf fardu, maksudnya tawaf fardu itu seperti tawaf ifadah, tawaf yang ada pada rukun haji. Kemudian ataupun tawaf sunnah ya tawaf seperti biasa. Misal ketika mau sholat jamaah ingin tawaf, itu nggak apa-apa, itu namanya tawaf sunnah. Itu nanti hukumnya sama-sama tidak boleh. Kenapa tawaf tidak boleh? Karena tawaf itu hukumnya sama seperti atau setara dengan sholat, jadi tidak boleh. Selanjutnya yaitu menyentuh mushaf. Mushaf itu enggak harus lembaran Al-Quran atau tafsir Al-Quran, enggak harus. Yang dinamakan mushaf kalau sepemahaman saya ya, itu adalah suatu benda kertas ataupun papan yang mana dia memuat tulisan ayat-ayat Al-Quran, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu dilarang membawa mushaf. Jadi tidak boleh bagi orang balik ketika dia berhadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, atau dia mengalami jinabat ataupun haid, itu nanti tidak boleh membawa mushaf kecuali dengan 4 keadaan. Yang pertama, kita tuh diperbolehkan membawa mushaf bagi orang yang hadas. Kan hukum dasarnya orang hadas, baik hadas besar atau hadas kecil, itu tidak boleh membawa mushaf. Tapi ini nanti boleh dengan adanya catatan. Yang pertama, ini mohon maaf ya, tapi kan saya katakan boleh dengan adanya catatan. Kalau yang ini gini, ada 4 keadaan di mana diperbolehkan membawa mushaf dan tidak diperbolehkan membawa mushaf bagi orang-orang yang mengalami posisi seperti ini, atau tidak suci, atau tidak memiliki wudhu. Itu nanti yang pertama ketika dia berniat membawa mushaf saja. Di sini tertera la yajuzu, maka tidak boleh. Fala yajuzu, hukumnya tidak boleh. Jadi semisal dia di ruang tengah mau ke kamar, dia keadaan berhadas, tidak punya wudhu,
atau mungkin dia haid atau yang dia sedang mengalami jinabat seperti itu, ketika ini nanti dia mau memindahkan Quran dari ruang tamu ke kamar, ini dia meniatkan dengan membawa membawa Quran, membawa mushaf, itu hukumnya tidak boleh. Atau mungkin dia di toko buku atau toko kitab, dia membeli hal demikian, membeli Al-Quran, kemudian dia membawanya, meskipun dia belanjanya nggak cuma mushaf, nggak cuma Al-Quran, ada buku-buku yang lain, tapi kan kantongnya jadi satu tuh. Nanti dia membawanya tuh, biasanya kalau orang membawakan kan diangkat ya di atas, nggak dijinjing. Di atas dia niatkan untuk memuliakan Al-Quran, untuk begini, meskipun dia tidak dalam keadaan suci, ini hukumnya tidak boleh, malah tidak boleh karena dia meniatkan membawa Al-Quran. Untuk yang kedua, ketika nanti dia niat membawa barang saja, maksudnya harta benda atau barang saja, itu hukumnya boleh. Jadi semisal di toko belanja tuh buku-buku, terus mushaf sama mungkin yang lain, kitab atau apa, itu nanti diniatkan membawa barang bawaan, itu malah boleh. Kemudian yang selanjutnya, ketika nanti diniatkan dua-duanya, membawa barang sama membawa mushaf, niatnya dia memang niat membawa barang sama mushaf, ini hukumnya tidak boleh menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi kalau untuk Imam Romli itu memperbolehkan. Jadi gimana ya harus dianut, gimana yang harus kita buat pegangan? Kalau menurut saya itu terserah ya, karena ulama-ulama mencetuskan sebuah pendapat itu pasti berdasarkan dalil atau memiliki landasan. Kalau saya lebih cenderung ke Ibnu Hajar, karena nggak tahu ya, karena menurut saya yang sering saya pelajari di mana hukum-hukum fikih di Fathul Mu'in, di mana ada kata Syekhona guru kita, Ibnu Hajar, Syekhona guru kita yang membahas tentang ilmu fikih di Fathul Mu'in itu adalah Ibnu Hajar. Jadi saya cenderung acuannya ke pendapat Imam Ibnu Hajar gitu. Kalau itu saya pribadi. Kalau untuk yang lain semisal ikut Imam Romli nggak masalah, nggak apa-apa. Hukum itu ada banyak. Karena setiap ulama yang berpendapat itu tidak asal mengemukakan pendapat, tapi mereka pasti mempunyai dalil atau landasan untuk berpendapat demikian. Untuk yang terakhir, ketika nanti tidak diniatkan salah satu dari keduanya, dia tidak berniat membawa barang, juga tidak berniat membawa mushaf, maka ini hukumnya tidak boleh menurut Imam Ibnu Hajar, akan tetapi menurut Imam Romli ini boleh. Jadi kalau dimutlakan asal bawa, nggak tahu tuh di dalam ada mushaf atau enggak, atau hanya barang-barang asal bawa, itu nggak boleh. Jadi mending diniatkan membawa barang saja. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau menurut Imam Ibnu Hajar itu yang diperbolehkan ketika nanti kita meniatkan membawa barang saja. Sama yang tidak diperbolehkan ketika nanti kita berniat membawa mushaf saja. Tapi kalau menurut Imam Romli itu nanti ketika diniatkan membawa keduanya, niat membawa barang dan mushaf atau tidak membawa barang dan mushaf, itu sama-sama boleh. Itu nanti hukum-hukum membawa mushaf menurut beberapa imam.